Hai guys, balik lagi di kanal YouTube Film Bagus. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan sekelompok pemuda yang mencoba bertahan hidup dalam sebuah misi besar penjelajahan antariksa dalam rangka menemukan planet baru yang layak untuk dihuni umat manusia. Bagaimana cara mereka dapat bertahan hidup? Apakah mereka berhasil melaksanakan misi besar umat manusia ini? Ini dia Voyagers. Kisah ini mengambil latar waktu masa depan, tepatnya di tahun 2063, di mana pada akhirnya umat manusia berhasil menemukan kandidat kuat planet baru yang layak dihuni untuk menggantikan bumi yang kondisinya sudah semakin memburuk. Namun yang menjadi masalah adalah untuk mencapai planet itu diperlukan waktu perjalanan yang sangat panjang sekali hingga 86 tahun lamanya melintasi ruang angkasa. Adalah Richard, salah satu tokoh utama kita dalam film ini. Richard juga akan menjadi bagian dari tim yang akan diberangkatkan dalam misi penjelajahan umat manusia tersebut. Sementara anggota tim yang lain akan dikembangbiakan secara buatan untuk memaksimalkan jangka waktu hidup mereka. Mereka pun akan dilatih untuk dapat bertahan hidup di dalam kapal ruang angkasa tersebut selama misi berlangsung, dengan harapan anak cucu mereka nanti akan berhasil selamat mencapai planet itu dan menjadi koloni pertama umat manusia yang mendiami planet baru itu nantinya. Setelah usia mereka dirasa cukup, mereka pun diberangkatkan dalam misi tersebut didampingi oleh Richard yang akan menjadi ketua tim dalam misi tersebut. Selanjutnya, mereka akan tinggal dan menjalani misi itu dalam suatu kapal penjelajahan ruang angkasa bernama Humanitas yang kini akan menjadi rumah sepanjang sisa hidup mereka nanti. 10 tahun berlalu, kini mereka telah tumbuh menjadi sekelompok remaja yang beranjak dewasa yang menjalani kehidupan terprogram mereka sebagai kru yang memiliki tugas masing-masing di dalam kapal ruang angkasa tersebut. Dari sinilah kita akan mulai banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh utama kita dan konflik yang muncul dalam film ini. Dimulai saat Christopher yang bertugas mengurus tanaman pangan menemukan adanya suatu zat beracun yang terkandung dalam air yang digunakan untuk menyiram tanaman, di mana air tersebut bersumber dari urin mereka. Merasa penasaran dengan kandungan zat beracun yang ia temukan, Christopher pun kemudian mengajak Zack, seorang teknisi dalam misi tersebut, untuk mengecek dari mana sebenarnya zat itu berasal. Setelah mencari, mereka pun menemukan fakta bahwa zat bernama T56J tersebut ternyata merupakan bahan aktif yang terkandung dalam cairan biru yang mereka minum selama ini. Dan yang lebih mencengangkan adalah bahan aktif tersebut bertujuan untuk memberikan efek berupa adanya penghilangan hasrat seksual, menurunnya respon kenikmatan, dan membuat kepribadian menjadi tumpul dan penurut bagi mereka yang meminumnya. Mengetahui hal itu, keduanya pun memutuskan untuk berhenti meminum cairan biru itu yang menurut mereka ditujukan untuk mengontrol dan memprogram mereka selama ini. Dan efeknya pun kini langsung terasa bagi keduanya. Mereka merasakan adanya lonjakan hasrat dalam diri mereka. Kini mereka merasa lebih peka terhadap rangsangan kenikmatan, terutama terhadap rangsangan seksual yang berasal dari lawan jenis mereka, terutama dari Sheila yang akan menjadi objek fantasi mereka ke depannya. Berbeda dengan Christopher yang lebih dapat menahan diri, Zack dalam hal ini tidak dapat menahan gejolak perasaan baru yang kini muncul di dalam dirinya, dan ia pun menjadi lebih agresif dalam mendekati Sheila, yang membuat Sheila tidak merasa nyaman dengan apa yang ia lakukan. Suatu ketika terjadi permasalahan di dalam pesawat tersebut di mana alat pemancar LCD milik pesawat mengalami kerusakan sehingga menyebabkan putusnya kontak komunikasi antara mereka dengan tim yang ada di bumi. Richard pun kemudian memimpin tim yang ada untuk segera memperbaiki kerusakan tersebut. Dipilihlah Zack sebagai ketua teknisi yang akan menemani Richard untuk memperbaiki pemancar LCD yang terletak di bagian luar badan pesawat. Namun, saat persiapan sedang dilakukan, Zack yang tidak tahan lagi dengan hasrat seksual yang terus membuncah di dalam dirinya, kemudian berulah dengan meraba dan meremas buah dada milik Sheila dan memaksa untuk memeluknya. Untung saja Richard segera datang dan memergokinya, sehingga perbuatan Zack tersebut dapat segera dihentikan. Zack yang antara malu dan marah aksinya dipergoki, kemudian lari meninggalkan mereka berdua. Dan ketika Richard mencoba untuk mencari Zack, ia bertemu dengan Phoebe. Disinilah ia tahu bahwa Zack sudah tidak lagi mengkonsumsi cairan biru sebagaimana yang diharuskan dalam misi ini. Karena tidak dapat menemukan keberadaan Zack, posisinya pun digantikan oleh Christopher yang akan menemani Richard untuk memperbaiki pemancar LCD yang rusak. Namun ketika mereka berdua sedang berada di luar pesawat untuk memperbaiki kerusakan yang ada, tiba-tiba secara tidak terduga terjadi situasi kegentingan yang menyerang mereka, yang membuat banyak sistem di dalam pesawat itu tidak berfungsi, yang secara bersamaan menyebabkan Richard tak sadarkan diri di luar pesawat.
Seluruh anggota kru pesawat pun kemudian mencoba untuk mengenali dan menguasai kondisi kegentingan yang ada. Namun sayangnya, dampak yang diberikan oleh peristiwa itu benar-benar di luar perkiraan mereka. Satu hal pasti yang mereka ketahui adalah bahwa Richard telah pergi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Banyak pertanyaan yang muncul di dalam benak mereka tentang apa yang sebenarnya menimpa mereka baru-baru ini, dan salah satu ide yang muncul adalah adanya serangan alien. Setelah situasi yang ada benar-benar terkendali, mereka pun memutuskan bersama untuk melanjutkan misi tersebut dan melakukan pemilihan ketua tim yang baru sepeninggal Richard. Dan terpilihlah Christopher menjadi pemimpin mereka yang baru. Misi pertamanya sebagai ketua tim adalah untuk memperbaiki kembali semua kerusakan instrumen dan sistem yang ada. Mereka pun kemudian bahu-membahu untuk melakukannya. Suatu saat ketika kegiatan makan-makan sedang berlangsung, Kai datang dan mencegah rekan-rekannya untuk meminum cairan biru. Tidak hanya itu, Kai pun menceritakan apa sebenarnya cairan biru itu kepada mereka. Akhirnya, mereka pun membuang cairan biru itu. Hal ini kemudian ke depan menyebabkan satu demi satu dari mereka mulai merasakan tubuh dan pikiran mereka dibanjiri oleh hasrat dan rangsangan yang tidak pernah mereka rasakan selama ini. Dan tanpa malu-malu lagi, mereka pun mulai mengekspresikan hasrat yang baru mereka rasakan itu dalam bentuk perbuatan kepada satu sama lain di antara mereka. Dan seketika, semuanya menjadi kacau di dalam pesawat itu. Hingga pada puncaknya terjadi perkelahian di ruang makan saat Peter memukul Kai dengan pemukul besinya karena rebutan pasangan untuk bercinta. Momen inilah yang menjadi pemicu pemberontakan yang dipimpin oleh Zack yang tak mau lagi menaati peraturan yang ada dan merasa tak puas dengan kepemimpinan Christopher. Ditambah lagi, ia merasa bahwa Christopher telah menghalanginya untuk mendapatkan Sheila. Hal ini diperparah oleh isu keberadaan alien di dalam pesawat itu yang coba digoreng oleh Zack dan Kai untuk menakuti dan mempengaruhi anggota kru yang lain. Dengan tujuan sebenarnya adalah menutupi perbuatan keji yang telah mereka lakukan. Untung saja, Christopher telah terlebih dahulu menyelamatkan drive atau memory card yang menyimpan rekaman kamera pengawas saat terjadinya peristiwa kegentingan di dalam pesawat itu yang merenggut nyawa Richard sebelumnya. Dan apa yang mereka temukan di dalam drive itu sungguh mengagetkan mereka. Dalam rekaman kamera pengawas yang masih bisa terselamatkan itu, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Zack bersama dengan Kai secara sengaja mencelakakan Richard dengan menghidupkan aliran listrik pada kabel LCD yang sedang diperbaiki oleh Richard. Dengan adanya rekaman kamera pengawas ini, jelas diketahui sudah bahwa Richard meninggal karena tersengat aliran listrik, bukan karena diserang oleh alien seperti yang dituduhkan oleh Zack dan pengikutnya. Drive file rekaman kamera pengawas itu pun kemudian disimpan dengan aman di dalam kamar Sheila, sembari memikirkan bagaimana caranya untuk mengungkapkan kepada anggota kru yang lain. Sheila dan Christopher pun kemudian memadu kasih, menyalurkan hasrat seksual yang terpendam selama ini di antara mereka. Gedoran di pintu kamar Sheila membangunkan mereka berdua dari peraduan. Ternyata itu adalah Zack dan Kai yang telah menunggu mereka di luar dan meminta mereka untuk bergabung bersama dengan yang lainnya di ruang makan. Dan di ruang makan itulah Zack kembali mengklaim kepada seluruh anggota kru yang ada bahwa saat ini dirinya lah yang menjadi ketua tim dan tidak lagi mengakui kepemimpinan Christopher. Merasa bahwa pada saat inilah momen yang paling tepat, Christopher pun bangkit dari duduknya untuk meraih layar dinding yang berada di dekatnya untuk memutarkan kembali rekaman perbuatan Zack dan Kai saat mencelakai Richard di ruang sistem kepada seluruh anggota kru yang ada. Namun, meskipun telah terpampang jelas perbuatan jahat mereka, Zack dan Kai yang licik pun tak kehilangan akal. Mereka berdua kembali menggoreng isu alien yang telah merasuki tubuh Richard sehingga mereka merasa perlu untuk membunuhnya. Mereka pun mengintimidasi kru yang lainnya bahwa mungkin saja alien tersebut telah berpindah ke tubuh kru yang lainnya, sehingga siapapun itu pasti akan bernasib sama seperti Richard, yaitu mati. Tuduhan alien tak berdasar itu akhirnya menyasar Peter yang diperparah oleh dendam Kai terhadap Peter akibat peristiwa sebelumnya. Akhirnya, Peter pun menjadi korban tak bersalah selanjutnya. Melihat kekacauan yang ada, Christopher dan sisa kru lain yang berada di pihaknya kemudian pergi bersembunyi untuk menyelamatkan diri karena posisinya sudah jelas bahwa mereka adalah target selanjutnya. Situasi yang ada semakin memojokkan mereka karena Zack dan kawan-kawannya telah berhasil menemukan gudang penyimpanan senjata di dalam pesawat itu. Karena adanya kebocoran informasi dari pihak Christopher, kini Zack dan kawan-kawannya pun telah mengetahui di mana Christopher dan Sheila bersembunyi.
Mereka pun dikepung dan diseret keluar dari dalam ruangan itu. Sheila dan Phoebe yang mencoba untuk mencegah penangkapan Christopher pun tak dapat berbuat banyak. Bahkan di momen ini, Phoebe harus kehilangan nyawanya akibat senjata yang ditembakkan oleh Kai. Situasinya kini semakin kacau. Zack yang telah melihat apa yang bisa dilakukan senjata yang ia pegang, kemudian mulai menembaki Christopher. Beruntungnya, Christopher dan Sheila sempat melarikan diri dengan selamat dari hadapan Zack. Zack dan kelompoknya pun mulai memburu mereka berdua tanpa ampun. Namun lagi-lagi, untungnya Christopher dan Sheila berhasil menyelinap keluar dari ruang tanaman melalui lubang ventilasi udara menuju ke ruang medis. Dan di sanalah Kai memergoki mereka berdua. Namun dengan kerjasama yang baik, Kai pun dapat dikalahkan. Ia pun kehilangan nyawanya setelah Christopher memukul kepalanya dengan tabung oksigen dan mendapatkan suntikan obat di lehernya dari Sheila. Kini, tinggallah Zack seorang diri yang memburu mereka. Mereka berdua pun melarikan diri dari kejaran Zack menuju ke ruang kedap udara yang menjadi pintu keluar dari pesawat itu. Dan dengan kecerdikannya, mereka berdua pun dapat menjebak Zack untuk masuk ke dalam perangkap yang mereka buat. Mereka membuka pintu keluar pesawat itu sehingga tekanan udara yang ada dapat menyodot Zack menuju ke luar pesawat. Dalam usahanya menyelamatkan diri, Zack sempat berpegangan pada pintu pesawat dan memenangkan duel dengan Christopher yang menyebabkan Christopher terlempar keluar dari pesawat. Namun, ia pun tak dapat menghindari tendangan dari Sheila yang menendangnya keluar dari dalam pesawat. Dan momen itulah menjadi akhir bagi hidup Zack. Beruntungnya, Christopher yang sebelumnya terlempar keluar pesawat sempat untuk berpegangan pada badan pesawat dan ia pun kini dapat berayun kembali masuk ke dalam pesawat. Setelah kepergian Zack dan Kai, situasi yang ada berangsur-angsur pulih kembali seperti sedia kala. Tidak ada lagi pemberontakan. Kini, mereka semua bebas untuk memilih apa yang mereka ingin lakukan. Mereka memutuskan untuk tak lagi meminum cairan biru itu lagi dan menjalani hari-hari ke depan seperti manusia normal pada umumnya dengan hasrat dan gairah yang mengalir menghidupkan setiap simpul syaraf dalam tubuh mereka. Satu yang pasti, mereka semua memilih untuk tetap bersatu, menyelesaikan misi besar umat manusia yang sedang mereka jalani, meninggalkan dan melupakan semua hal buruk yang pernah terjadi sebelumnya di belakang mereka. Hingga akhirnya, sisa dari kru misi yang masih bertahan hidup, bersama dengan anak cucu mereka, untuk pertama kalinya berhasil untuk mencapai orbit dari calon planet baru yang akan menjadi rumah tinggal masa depan bagi umat manusia selanjutnya. Dan itulah dia, Voyagers.